Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwit Krisyanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu sistem Android. Sistem operasi Android. Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux yang awalnya dirancang untuk telepon seluler layar sentuh seperti smartphone dan komputer tablet. Android dirancang oleh Android Inc. pada tahun 2003 dan diakuisisi oleh Google pada tahun 2005. Dan pada tahun 2007 pertama kali Google merilis Android. Dan ponsel Android pertama kali diedarkan pada tahun 2008 Oktober. Ponsel Android pertama kali diedarkan pada tahun 2008 Oktober. Layar pada Android itu menggunakan metode sentuh yang serupa dengan tindakan di dunia nyata, seperti menggesek, mengetuk, dan mencubit untuk membuka aplikasi yang ada di dalamnya. Android adalah sistem operasi dengan open source, menjadikannya sebagai sistem operasi telepon pintar yang paling banyak digunakan di dunia mengalahkan Symbian pada tahun 2010. Android juga menjadi pilihan bagi perusahaan teknologi tinggi yang mengembangkan. Android adalah sistem operasi dengan open source, menjadikan sebagai sistem operasi telepon pintar yang paling banyak digunakan di dunia, mengalahkan Symbian pada tahun 2007. Android juga menjadi pilihan bagi perusahaan teknologi yang menginginkan sistem operasi berbiaya rendah dan ringan untuk perangkat berteknologi tinggi tanpa harus mengembangkan dari awal. Sehingga meskipun pada awalnya sistem operasi ini dirancang untuk telepon, diiringi waktu sehingga Android dikembangkan menjadi bukan hanya untuk telepon, tapi bisa digunakan untuk televisi, game, kamera digital. Dari perkembangan dari rancangan untuk telepon saja, sehingga setelah melakukan berbagai
PC sehingga Android bisa digunakan untuk dikomunikasi dengan telepon, digunakan game, digunakan untuk kamera digital. Itu bisa digunakan dengan Android, sistem operasi Android. Android yang open source telah mendorong munculnya banyak komunitas pengembang aplikasi untuk menggunakan kode yang sama sebagai dasar proyek pembuatan aplikasi dengan menambahkan fitur-fitur yang dibutuhkan bagi pengguna tingkat lanjut dan mengoperasikan Android pada perangkat yang secara resmi dirilis dengan menggunakan sistem operasi yang lain. Dan itu adalah sejarah singkat tentang Android. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu versi dari Android. Di sini saya akan menjelaskan tentang versi ICS atau disebut Extreme Sandwich. Apakah itu Android Extreme Sandwich atau ICS? Android ICS adalah sistem operasi Android pertama yang mempunyai fitur baru membuka kunci dengan pengenalan wajah. Fitur ini belum dimiliki oleh Android di bawahnya, tapi sudah disempurnakan oleh Android yang di atasnya. ICS juga mempunyai penampilan interface yang bersih dan smooth. ICS juga mempunyai font yang bernama Roboto. Jika digunakan font ini terlihat sangat simpel namun elegan. Tampilan yang diciptakan oleh font Roboto sungguh terkesan unik, beda dengan Android sebelumnya. Mengapa saya mau menulis dua Android sekaligus untuk menjelaskan tentang Android ICS? Karena Android ICS adalah pengembangan dari dua Android dijadikan menjadi satu Android. Android pertama, Android Honeycomb. Android Honeycomb itu digunakan untuk komputer tablet, sedangkan Android kedua bernama Android Fingerprint yang digunakan untuk smartphone. Sehingga Google menginginkan satu Android yang bisa digunakan oleh tablet dan smartphone secara bersamaan. Yang bisa digunakan oleh tablet dan smartphone tanpa harus mengubah sistem operasi lagi. Android ICS itu sudah bisa digunakan untuk komputer tablet dan smartphone. Sehingga itu akan membuat lebih simpel bagi pengguna smartphone maupun komputer tablet untuk mengganti akun. Google ingin menyatukan antara kedua Android itu dalam satu Android, satu sistem operasi Android yang sekarang dinamakan ICS. Oleh karena itu, ICS menjadi lebih sederhana, cantik, yang lebih pintar dari versi sebelumnya. Versi ini adalah sistem operasi Android pertama yang memperkenalkan multi-unit interface terpadu untuk tablet dan smartphone. Selain UI revisioner, ICS juga dioptimalkan untuk multitasking. Hal ini memungkinkan pengguna lebih mudah beralih antar aplikasi dan panel pemberitahuan. Folder bisa ditampilkan ke home screen yang dapat digunakan untuk mengelompokkan beberapa ikon, widget yang juga lensable yang merupakan keuntungan yang signifikan.
Kunci layar memiliki fitur baru di mana Anda dapat langsung melompat ke aplikasi kamera dan pemberitahuan pemeriksaan teks. Dari segi aplikasi, Anda bisa menggunakan aplikasi People yang menawarkan banyak informasi profil tentang semua orang. Aplikasi ini adalah sistem user-centric di mana segala sesuatu tentang pengguna dapat ditemukan di satu tempat, termasuk profil di media sosial dan lain-lain. Kemampuan kamera juga sudah telah meningkat dengan beberapa fitur baru yang memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar artistik dan mengedit secara langsung. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa kelebihan Android ICS. Kelebihan ICS saat dulu pertama muncul generasi Android yang semakin lama semakin bersaing dengan BlackBerry dan iOS. Sampai saat ini versi Android semakin berkembang. Beberapa kelebihan yang ada di ICS. Home screen. Home screen, kita dapat merubah ukuran widget sesuka kita, sehingga tampilan akan menjadi lebih indah dan menarik senyaman kita. Ya, icon aplikasi dapat diseret ke dalam folder, tapi pada ICS lebih unggul dari iPhone karena kita bisa menempatkan kontak seseorang atau semacam jalan pintas panggilan ke dalam folder juga. Itu bahkan menempatkan kontak seseorang dalam favorit panggilan. Yang kedua, keyboard. Keyboard di dalam Android ICS sudah diperbarui sedikit update pada bagian keyboard, yaitu kemampuan inline pemeriksaan ejaan sayangnya masih belum support dengan bahasa Indonesia. Dan ketiga, screenshot. Kalau Android yang versi yang sebelumnya itu belum bisa menggunakan screenshot, tapi Android yang ICS sudah bisa menggunakan screenshot. Semudah pada perangkat iOS. Nah, sekarang Android memiliki kemampuan sikap persis sama dengan animasi polaroid kecil yang lucu untuk menyorot gambar. Yang keempat, notification. Notification, meskipun dalam keadaan terkunci, notification tetap terlihat sehingga memudahkan mengetahui jika ada SMS masuk, panggilan tidak terjawab, dan pesan yang lain masuk. Yang kelima, browser. Browser. Perubahan yang cukup signifikan terletak pada tampilan browser. Browser ini mampu membuka hingga 16 tab. Tampilannya pun tidak terbentuk horizontal pada umumnya, namun berbentuk vertikal dan bertumpuk. Seringkali kita dibingungkan dengan perbedaan tampilan desktop sama mobile. Nah, ini versi ICS akan mempermudah tampilan web desktop hanya dengan memilih opsi full screen. Multitasking. Membuka banyak aplikasi dalam sekaligus bisa dilakukan dengan mudah. Kita akan melihat semua daftar aplikasi pada layar yang sedang berjalan dengan menahan tombol home saja. Lalu kita juga dapat mengakhirinya. Aplikasi yang sedang berjalan juga menutup aplikasi dengan cara cepat. Ini memastikan apakah aplikasi sudah tertutup dengan betul dan membuat memori akan hemat. Kunci. Kadang kita sering lupa dengan PIN dan password kita. Kalau di Android ICS, jangan khawatir karena Android akan meminta akun Google untuk membuka kunci itu. Selanjutnya, melacak penggunaan data.
Mengatur penggunaan data internet. Mengatur penggunaan data internet. Kadang kita sering kebablasan menggunakan internet sehingga data kita cepat habis. Kalau di Android ICS, kita bisa mengaturnya. Kita dapat menjaga keamanan data koneksi internet dengan melacak siapa saja yang menggunakan data tersebut dengan melakukan setting data. Fitur ini juga bisa mengaktifkan peringatan warning jika jumlah data koneksi melewati batas, sehingga bisa menjaga biaya koneksi internet. Transfer data pada Android Beam. Melalui Android Beam, ini kita bisa mentransfer data antara dua perangkat seluler dengan cara yang mudah. Teknologi ini menggunakan fitur NFC, Near Field Communication, tetapi kedua ponsel harus menjalankan Android Beam terlebih dahulu. Dengan begitu, kita bisa dengan mudah mentransfer foto, kontak, atau file multimedia hanya dengan mendekatkan dua gadget tanpa perlu menyentuhnya. Android Beam ini tidak tersedia pada semua telepon, hanya perangkat tertentu saja. Foto dan video. Seluruh perangkat Android versi ICS memungkinkan kita berbagi foto langsung dari dalam kamera dan melihat semua gambar seperti pada iPhone. Kita dapat melakukan beberapa pengeditan dasar pada kamera saat terjadi perekaman. Desain cantik. Desain cantik. Di Android ICS itu terdapat desain yang cantik antara penggabungan dari Android Honeycomb dan Android Gingerbread. ICS ini memiliki penampilan berbeda dari Gingerbread, tentunya lebih elegan, fitur notifikasi sudah diperkaya, dan lebih interaktif. Bahkan Google juga melakukan perbaikan dengan sejumlah font baru yang optimal untuk display ID. Unlock. Sistem operasi terbaru Android ini melakukan perbaikan fitur yang ada di penambahan fitur baru yang berhubungan dengan keamanan. Fitur Fast Unlock adalah fitur keamanan lock dan unlock menggunakan wajah kita. Google Plus. Google Plus di Android ICS. Dilengkapi dengan Google Plus. Nilai lebihnya kita bisa melakukan telekonferensi hingga dengan 10 orang memakai fitur Hangout di Google. Video multifungsi. Saat merekam video, kamu juga bisa mengambil foto. Saat diputar ulang, video ICS menyediakan fitur slow motion atau fast motion, memfoto sambil merekam video. Wah, keren. Itulah ada salah satu tentang kelebihan-kelebihan di Android ICS. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan kelebihan-kelebihan tentang sistem operasi Android ICS.